Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir bagai bola liar. Bahkan kemudian yang terakhir penangkapan Peggy Setiawan yang dinyatakan sebagai DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kemudian dipertanyakan masyarakat apakah penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan memiliki dasar hukum yang kuat. Kita akan tanyakan kepada mantan Kabar Eskrim tahun 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ikuti saya. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menilai keterangan saksi Suroto dapat membebaskan Peggy dan terpidana lain dari jerat hukum kasus Vina. Kesaksian Suroto yang menolong Vina dan Eki dinilai lebih meyakinkan dibanding keterangan yang diberikan saksi lain sebelumnya. Berdasarkan kesaksiannya, Suroto malam itu bersama dua anggota polisi dari Polsek Talun Cirebon mengevakuasi korban Vina dan Eki ke rumah sakit. Tak hanya didukung dengan kesaksian dua polisi, keterangan yang diberikan Suroto tentu menjadi semakin kuat jika ditambah dengan keterangan dokter atau perawat rumah sakit. Susno Duaji menegaskan jika kesaksian yang disampaikan Suroto benar, maka 8 tahun silam hakim, jaksa, dan polisi membawa perkara Vina dan Eki ini ke persidangan dengan berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Ia juga menyoroti adanya perbedaan, tak hanya pada prarekonstruksi, namun juga tempat kejadian serta jalan cerita. Susno Duaji menambahkan, jika kesaksian Suroto ini benar, maka Peggy dan kawan-kawan dapat terbebas dari jerat hukum. Halo Pak Susno. Halo apa Mas David, kabar? apa kabar? Sehat walafiat. Saya lihat terus, berita hangat terus ya. Ini yang kita mau bahas nih Pak, mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini yang Memang sangat menarik. Boleh Pak ya, minta waktunya? Boleh. Oke baik, kita berarti akan ngobrol-ngobrol di Sambil duduk sini ya? aja nggak apa-apa kita. Sambil duduk. Ya, baik. Ya Pak Susno, ini jadi yang ingin masyarakat juga ketahui dan saya pribadi juga ingin ketahui. Ini kan kasus ada dua jenis ya, bahwa memang ini yang pertama memang kasus pembunuhan pada peristiwa tahun 2016, tapi kemudian ada juga mengenai penangkapan DPO yang katanya ini adalah DPO 2016, yaitu penangkapan Peggy Setiawan. Nah kita akan ke yang Peggy dulu ya, ke penangkapan ini. Menurut Pak Susno, apakah penangkapan Peggy Setiawan ini adalah penangkapan dengan scientific based atau memiliki dasar yang kuat? Yang paling tahu itu mestinya pra-peradilan ya. Satu, pra-peradilan nanti akan terungkap semua. Yang kedua adalah penyidik yang ada di dalam. Kalau saya sama dengan Mas David, samanya apa? Berdasarkan menganalisa sesuatu yang tampak ke permukaan. Yaitu di media, baik media sosial maupun media konvensional. Nah, ditangkaplah Peggy. Dasarnya apa? Yang saya bisa tangkap, dasarnya adalah putusan pengadilan bahwa Peggy adalah DPO. Yang kedua, berita acara di dalam BAP Polri maupun di dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku utamanya adalah Peggy. Ditangkaplah oleh polisi yang sekarang karena adanya film yang mengangkat ini setelah 8 tahun. Tangkap. Bagus, kita hormat sama polisi. Dalam hitungan hari tertangkap. Berarti kan tidak sulit nangkap ini. Berarti si Peggy ini tidak dalam persembunyian. Tidak sedang melarikan diri? Tidak. Dan sebelum dia ditangkap, sudah didatangi rumahnya kan. Ibunya mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Artinya kalau 2016 Peggy ini mau ditangkap, tertangkap dia. Tapi tidak ditangkap. Yang diambil hanya motornya? Ya, yang diambil motornya. Mengapa tidak ditangkap? Berarti dia tidak terlalu penting, bukan pelaku. Kalau pelaku utama pasti ditangkap. Satu, ini kita harus perbaiki ini bahwa macam-macam alasannya itulah. Yang kedua, pertanyaan Mas David tadi bagus sekali.
apakah kuat dasar hukum penangkapan dulu? Karena ditangkap ya kan? Apakah kuat dasar hukum penahanan? Apakah kuat dasar hukum menentukan dia tersangka? Nah, ini yang bisa melakukan itu kalau mau buka-bukaan adalah pra-peradilan. Tapi kalau ini meninjau dari yang terangkat ke media, sekali lagi, tolong bagi penonton dan lain-lain, yang saya katakan ini berdasarkan yang terangkat ke media ya. Sebabnya aku bukan penyidik dan tidak berada di dalam, bukan pula aku ini Kompolnas. Yang ada itu adalah keterangan saksi dari siapa namanya Aib. Saksi Aib ini sekarang ini sudah dihujat karena jelas so pasti bohong. Kenapa bohong? Ya saya bohong lah. Saya ini kan polisi. Melihat orang jarak 100 meter. Satu. Malam hari jam 10-an. Tidak kenal orangnya, tapi tahu wajahnya. 8 tahun yang lalu. Dia tahu ada PG di situ. Ah, ini jelas bohong sekali. Bagaimana mau tahu ada PG yang nggak kenal kok? Ingat wajahnya. Menurutnya hanya karena pernah melihat sebelum-sebelumnya sering lewat di situ. Tapi 100 meter mana tahu dia ada PG di situ. Kemudian melihat apa lempar-lemparan ya. Nah, setelah dibuktikan dengan TKP dan sebagainya, mana mungkin lah jam 10 malam jarak segitu mengenal wajah orang boro-boro 100 meter. 10 meter aja nggak kenal. Tahu warna sepeda motor, di situ gelap. Jadi jelas ini bohong. Kalau kesaksian Peggy ini digunakan dasar hukum untuk menghukum di dalam sidang pengadilan, berarti hakim, jaksa sudah ditipu semua. Oleh Aib. Oleh Aib. Udah jelas bohong ini. Ditambah lagi keterangan siapa namanya? Ade atau siapa lagi. Yang kira-kira nadanya sama. Tambah lagi keterangan misalnya saksi mahkota. Karena apa? Kalau berkas ini pasti di-split, orang-orang yang sudah dihukum itu akan menjadi saksi untuk yang ini. 8 orang. 8 orang sisa katatal yang keluar tidak kenal dengan Peggy ini. Dan bukan Peggy itu yang ditunjukkan fotonya. Kemudian yang ada di dalam sekarang ada 7, 5 apa 6 mengatakan tidak kenal. Padahal melakukan kejahatan bersama. Lah berarti lemah sekali keterangan saksi ini. Ditambah lagi kesaksian daripada Suroto. Kesaksian siapa satunya lagi? Ferry ya? Siapa? Nah, TKP-nya pun sudah salah. Menurut Suroto. Malam itu pun hujan. Dan tidak mungkin lempar-lemparan batu. Berarti jelas saksi Aib, saksi Ade dan sebagainya itu gugur. Ya. Mudah-mudahan otomatis nih ya gugur ya. Karena kalau lagi? secara saintifiknya atau apa yang tadi Bapak Susno katakan, dua saksi yang tidak mungkin melihat dengan jelas. Peristiwa yang sama tidak mungkin orang melihatnya berbeda. Manakala berbeda ini pasti satu nggak benar atau dua-duanya salah. Kan satu nggak benar atau dua-duanya salah. Salah. Berarti saya ingin menyatakan bahwa keterangan saksi itu untuk dasar penangkapan si Peggy ini gugur. Satu. Taruhlah benar ya, taruhlah memang benar orangnya maksudnya gitu atau penangkapannya. Keterangannya. Misalnya kesaksian Peggy, kesaksian siapa Mandor, kesaksian siapa bunyinya sama semua misalnya. Juga gugur juga sebagai alat bukti. Kenapa? 1000 saksi tanpa didukung alat bukti yang lain itu bukan saksi, bukan alat bukti dia. Lemah. Artinya alat bukti yang seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Harus untuk didukung, keterangan saksi? Harus didukung alat bukti lain. Sebabnya apa? Saya sama Mas David bisa kompak ya. Tambah lagi misalnya 5 orang. Pulang dari sini, tadi ketemu Pak Susno, habis itu kemana? Makan sate. Padahal kita nggak makan sate kan? Enggak. Cuma kita sepakat bahwa kita bilang itu. Iya, tapi orang percaya karena kompak kan. Tapi kalau didukung misalnya Mas David buat video, aduh makan sate sama Pak Susno, enak sekali. Orang itu berarti ada saintifiknya. Kalau nggak ada saintifiknya, bohong bisa. Berarti keterangan saksi yang dijadikan alat bukti untuk nangkap, nahan, dan menjadikan dia tersangka untuk saksi ya, gugur. Akan bagus sekali kalau didukung dengan yang namanya didengung-dengungkan oleh polisi, saintifik. Mari kita lihat. Polisi pertama waktu keterangan pers mengumumkan ada sidik jari Peggy, ada ijazah Peggy, ada rapor TV, ada kartu keluarga, ada juga fotonya Peggy.
Oh, bagus sekali. Tapi itu untuk mengumumkan, membuktikan bahwa namanya betul Peggy. Hanya untuk namanya saja bahwa itu betul Peggy ya. Baik. Tak usah pakai itu, ibunya pun udah mengatakan, ya ini Peggy. Masa ibunya nggak dipercaya? Betul. Jadi artinya keterangan polisi itu sangat kuat, tidak terbantahkan bahwa dia adalah Peggy. Peggy Setiawan alias anaknya si ibu itu, tetapi belum tentu adalah pelaku. Nah, yang belum dibuktikan oleh penyidik bahwa dia pelaku. Apa yang harus dibuktikan? Satu, adakah sidik jari Peggy tertinggal di TKP, tertinggal di barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu. Bisa di helm, bisa di sepeda motor, dan lain-lain. Kalau ini tidak ada, gugur ya. Untuk sidik jari. Ya. Adakah DNA Peggy berada di baju Eki, berada di baju Vina? Kalau ini nggak ada, DNA gugur. Adakah darah Vina, darah siapa namanya, Eko, Eki, nempel di bajunya Peggy atau DNA-nya? Kalau ini nggak ada, berarti gugur juga. Adakah sperma Peggy berada di badannya siapa namanya, Vina? Karena ini kan perkosaan juga kan. Ya. Kalau nggak ada, walaupun dalam persidangan tidak disebutkan sebagai ya ini hakim kalau itulah ya. Nggak apa-apa. Bukan berarti hakim itu putusannya Tuhan. Kita tanya aja pada hakim. Tanya nggak itu? Nah, kalau nggak, ini menjadi tanggung jawab komisi yudisial itu. Nah, kalau nggak ada. Nah, terus adakah CCTV di lokasi itu yang menyorot dan merekam Peggy ada di TKP? Kalau nggak ada, ya itu berarti gugur juga. Adakah HP disita, HP-nya Peggy ya? Entah HP-nya itu kartunya Halo atau Telkomsel atau apa ya. Pada jam itu, saat itu, si Peggy ini berada di mana? Paling dekat dengan BTS mana? Di TKP itu. Ada nggak dia di situ? Kalau nggak ada, gugur juga. Karena itu terekam, ada logbooknya untuk data-data itu sampai saat ini bisa dicari ya. Saintifik. Kemudian dari HP juga, ada nggak komunikasi per voice atau per WA atau per SMS atau per apa di HP-nya itu yang menceritakan bahwa Peggy terlibat baik sebelum, pada saat, atau sesudah. Kalau itu nggak ada juga, mau saintifik apa lagi? Saintifik dukun. Berarti ini baru dua hal ini sudah menggugurkan ya, seharusnya pernyataan atau peningkatan status Peggy dan juga penangkapannya. Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau itu sudah lemah semua, sebaiknya gimana? Memang di dalam teori penyidikan yang benar itu adalah, penyidikan itu bunyinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik ya, berdasarkan hukum acara yang berlaku untuk membuat terang suatu peristiwa, baru menentukan siapa pelakunya. Jadi ngumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau ini terbalik, tangkap Peggy, cari bukti-buktinya. Bagaimana supaya menjadikan Peggy ini tersangka? Nah, ini apa ini? Ini prosesnya terbalik-balik. Ya, terbalik. Kenapa bisa seperti ini menurut Anda? Ya nggak tahu, karena mungkin karena dunia sudah terbalik ya. Wah, nggak, jangan tegang bener lah. Baik. Siapa tahu dunia ini sudah tua, mau kiamat. Ya, siapa tahu apa sistem yang salah atau manusianya yang salah? Ya, sistem itu tidak pernah salah ya dibuat, tapi kadang-kadang yang melaksanakan ya kan. Ya, bajai nggak pernah salah, tapi supir bajai yang salah gitu kan. Apa namanya dulu, bis apa itu namanya? Itu kan nggak pernah salah, tapi supirnya yang salah karena belok tidak pakai riting gitu. Sama dengan sistem ini. Nah, itu artinya mestinya selama 8 tahun ya, 8 tahun ini kan cukup lama waktu yang diberikan. Jangan tangkap Peggy-nya dulu, cari alat buktinya dulu. Karena ini udah tahu dia DPO kan, tahu Peggy-nya, tahu tempatnya. Setelah lengkap alat buktinya, saintifik tadi, baru tangkap Peggy. Nggak akan berkutik lagi dia. Mau tidak ngaku nggak apa-apa. Kalau tidak ngaku berarti itulah yang dinamakan berbelit-belit, mempersulit jalannya pemeriksaan. Teori hukumnya begitu dan teori penyidikannya begitu. Baik. Kalau misalnya menurut Pak Susno ya, ini kan modelnya seperti itu tadi. Peggy-nya ditangkap dulu. Apakah ini memang karena desakan dari warganet atau dari masyarakat sehingga akhirnya
kesannya polisi ini gegabah gitu untuk langsung menetapkan tersangka kepada Peggy. Ya mudah-mudahan ini penyidikan ini benar yang dilakukan polisi kan untuk menunjukkan kepada publik Peggy sudah ditangkap, ternyata begitu kami sidik bukti tidak kuat, sekarang akan kami tangguhkan. Mudah-mudahan untuk itu. Oh begitu. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Sebab ini kan apakah memang bisa begitu? Artinya polisi melakukan itu seperti kayak drawback kan jadinya. Ya bisa saja, karena apa? Kalau polisi langsung melepaskan nanti kan warganet, netizen, citizen protes dia kan. Kok nggak ditangkap-tangkap? Nah, Tapi kan kalau dilepaskan bilangnya, wah asal aja dong. asal aja. Tapi kan polisi kan enak kan. 20 hari saya tangkap, tidak ketemu buktinya. Saya lepaskan, saya Oke. tangguhkan. Kalau kelak ada buktinya, saya tangkap. Tapi Mas David, buru-buru 20 hari, 8 tahun pun tidak ketemu alat buktinya. Ketemu juga 8 itu tahun dia. ini. Iya. Itu dah persoalannya di situ. Iya, jadi saran kita ya kalau memang tidak ada alat bukti pendukung daripada saksi, ya tangguhkan saja. Baik, kalau gitu kita juga, saya ingin tahu juga soal apa namanya, ini kan ada keterlibatan atau apa ya, di dalamnya itu ada ayah dari korban Eki, yaitu Ibtu Rudiana, yang sampai hari ini juga masih bertugas. Nah, memang sempat tidak ketemu, kita juga nggak bisa menghubungi juga karena memang ya tahu-tahu tidak bisa dihubungi saja begitu, untuk kita klarifikasi seperti apa. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana sebenarnya pihak kepolisian itu kemudian bekerja sama dengan orang dalam sendiri untuk menguak sebuah peristiwa yang ternyata melibatkan juga anaknya. Seharusnya itu seperti apa sih gitu? Seperti itu ya Pak Susno. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Oke. Usai jeda berikut kami akan Sangat kembali. menarik. Ya, baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Kami akan kembali sesaat lagi.